Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada liman istata'a fi sabilih. Ashhadu an la ilaha illallahul ahadus samad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa jami'i ashabihi wa man tabi'ahum bihsani ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita masih diberikan banyak sekali keberkahan. Di antaranya yaitu nikmat sehat iman dan Islam, disertai juga nikmat panjang umur dan sehat walafiat. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan atas semua aktivitas kita, khususnya ibadah kita, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kalbu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu yang berbunyi, ashuru aklatun barakatun fala tad'uhu walau ay yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahharin. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengartikan yaitu anjuran sahur dan keutamaannya. Sahur adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan saat ingin berpuasa di bulan Ramadan. Tidak hanya dalam puasa wajib seperti Ramadan dan nazar. Dalam puasa, sunnah pun sangat ditekankan untuk dikerjakan. Anjuran ini bersifat sunnah muakkadah. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan mengenai waktu yang cocok untuk menyantap makan sebelum fajar tiba. Namun, terlepas dari itu, terdapat beberapa dalil yang menyebutkan keutamaan menjalankan ibadah sahur ini. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustaghfirina bil ashar, yang artinya dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu sekalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Sahabat kalbu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita bersahurlah, karena sahur adalah terdapat makanan yang sangat berkah. Maka kita jangan pernah meninggalkan, walaupun salah satu dari kita hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya berselawat atas orang-orang yang bersahur. Sahabat kalbu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu keutamaan makan sahur. Daqiqil Aid rahimahullah menyebutkan berkah dalam makan sahur menyeliputi kebaikan permasalahan ukrawiyah dan duniawiyah, berupa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diganjar pahala bagi yang mengerjakannya dan memberikan kekuatan fisik saat akan menjalankan ibadah puasa. Kapankah waktu utama melaksanakan sahur? Agama tidak menerangkan dengan rinci kapan seharusnya seseorang bersahur,
Hanya saja dari riwayat-riwayat yang ada dapat dipahami bahwa sebaiknya sahur dilaksanakan pada akhir malam menjelang terbit fajar atau subuh. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 187 yang berbunyi, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ayat di atas terdapat beberapa riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sahur sesaat sebelum waktu subuh. Jika dihitung dalam frekuensi jam, ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran sebelum subuh, seperti hadis yang menerangkan waktu makan sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu atasahharu fi ahli thumma takuna sur'ati an adarika sujuda ma'a Rasulillah. Aku makan sahur bersama keluargaku, kemudian aku segera bergegas menuju masjid agar aku bisa bersujud. Dan pada rakaat pertama salat subuh, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah makan sahur yang diakhirkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Jamrah dalam kitab Fathul Bari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memandang suatu amalan yang sangat mudah bagi umatnya untuk dilakukan. Jika seandainya tidak melaksanakan sahur, maka akan berat dalam menjalani puasa. Begitu juga dengan makan sahur yang dikerjakan di tengah malam atau tidak di akhir waktu, tentu juga akan memberatkan bagi seorang hamba. Bahkan orang yang menjalankan ibadah sahur di tengah malam akan susah mengalahkan rasa ngantuk, membuat orang begadang hingga lalai dalam menjalankan salat subuh. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, waktu makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dekat dengan waktu salat subuh. Berarti beliau selalu mengakhirkan, sedangkan untuk waktu berakhirnya sahur adalah yaitu mendekati azan salat subuh. Adapun orang yang ketika azan subuh berkumandang masih memegang gelas minuman atau belum selesai sahur, maka hendaklah dia tunaikan hajatnya sampai selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Idza sami'a ahadukum nada'a wal ina'u fi yadihi fala yada'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila seorang dari kalian mendengar suara azan sedangkan gelas masih berada di tangannya, maka janganlah ia letakkan hingga memenuhi hajatnya. Sahabat kalbu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah sekali ucapan dan perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datangnya bulan Ramadan, beliau melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, serta beliau mengajarkan bagaimana melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sempurna, yaitu salah satunya dengan bagaimana caranya sahur yang baik dan keutamaannya. Sahabat kalbu, demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.